Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra Tutur Pulau Kemarau oleh Raka Francisco, SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musirawas. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di Sumatera Selatan, raja memiliki putri yang sangat cantik. Namanya Siti Fatimah. Ia masih lajang. Banyak pemuda yang jatuh cinta pada dirinya. Namun, tidak ada keberanian untuk melamarnya. Raja hanya ingin putrinya dinikahi oleh seorang pria kaya. Suatu hari, kapal dari Tiongkok pun tiba. Kapten kapal itu adalah Tan Bun An. Ia seorang pangeran dari Tiongkok. Ia datang ke Sumatera untuk berbisnis. Ia seorang pedagang. Ia berencana untuk tinggal beberapa bulan di sana. Ia pun datang ke istana untuk meminta izin kepada raja. Mohon maaf yang mulia, maksud hamba datang ke sini untuk meminta izin pada yang mulia untuk tinggal beberapa bulan di sini. Saya mengizinkanmu tinggal di sini dan menjalankan bisnis ini. Namun ingat, kamu harus membagi dua keuntunganmu dengan kerajaan. Baik, yang mulia, jawab Tan Bun An. Sejak saat itu, Tan Bun An pun sering datang ke istana dan beberapa kali bertemu dengan Siti Fatimah. Ia pun mengagumi kecantikan Siti Fatimah. Cantik sekali. Tan Bun An pun ingin mencari tahu tentang Siti Fatimah. Ia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang Siti Fatimah. Setelah beberapa hari, ia mendapat informasi tentang Siti Fatimah bahwa ia masih lajang dan raja hanya ingin putrinya dinikahi oleh seorang pria kaya. Tan Bun An pun bekerja keras agar menjadi lebih kaya. Siti Fatimah pun mengagumi semangat perjuangan Tan Bun An. Ia pun jatuh cinta pada dirinya. Diam-diam mereka pun menjalin hubungan. Setelah beberapa mereka menjalin hubungan, Tan Bun An pun merasa dirinya sudah pantas untuk menikah. Ia pun datang ke istana untuk meminta restu kepada raja. Maaf yang mulia, maksud hamba datang ke sini untuk meminta restu kepada yang mulia untuk melamar putri yang mulia, Siti Fatimah. Saya mengizinkanmu menikahi putriku dengan syarat engkau harus membawa 9 guci beserta emas di dalamnya. Dengar syarat dari sang raja, Tan Bun An pun menuliskan surat dan mengirimkan surat itu kepada ibunya. Setelah surat itu dikirimkan kepada ibunya, surat itu pun diterima oleh ibunya. Dan ibunya membaca surat itu. Semua tentang Siti Fatimah diceritakan di dalam surat itu. Ibunya pun setuju anaknya menikah dengan Siti Fatimah. Lalu mengirim 9 guci beserta emas di dalamnya. Sebelum mengirim guci itu, ibunya menutupi guci-guci itu dengan sayuran busuk supaya terhindar dari perampok. Guci itu sampai di tepi sungai Musi, Tan Bun An pun membukanya. Ia membuka guci yang pertama. Mana emasnya? Kenapa hanya berisi sayuran busuk? Dengan kesal ia membuang guci itu ke sungai. Lalu ia membuka guci yang kedua sampai guci yang ketiga. Mana emasnya? Kenapa hanya sayuran busuk? Dengan kesal ia membuang guci itu ke sungai. Lalu ia membuka guci yang keempat sampai guci yang kedelapan. Namun hasilnya tetap sama, yaitu sayuran busuk. Dengan kesal ia membuang guci itu. Lalu ia duduk, tidak ada lagi tenaga untuk membuang guci yang ke-9. Saat guci yang ke-9, ia terduduk dan kelelahan. Tidak ada lagi tenaga untuk membuang guci itu ke sungai. Ia berpikir akan memecahkan guci itu dengan batu besar di sampingnya.
Emas, emas. Oh tidak, ternyata emas itu berada di bawah sayuran itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung terjun ke sungai dan Siti Fatimah pun menunggu Tan Bun An dengan tidak sabar. Ia melihat Tan Bun An tidak muncul-muncul, ia pun ingin menolongnya. Sebelum ia menolong Tan Bun An, ia berpesan pada pengawalnya, "Aku akan menolong Tan Bun An. Namun jika nanti aku tidak muncul ke permukaan dan muncul tanah-tanah dari dasar laut, maka itulah kuburanku." Setelah berpesan, Siti Fatimah pun langsung terjun dan menolong Tan Bun An. Setelah beberapa hari, mereka pun tidak muncul-muncul dan mulailah tanah-tanah muncul ke permukaan. Tanah itu semakin hari semakin besar dan semakin tinggi. Walaupun air naik, tidak bisa menenggelamkan pulau itu. Sekarang pulau itu dinamakan sebagai Pulau Kemarau. Orang dari cerita Pulau Kemarau. Bersabarlah dalam menghadapi masalah dan berpikirlah matang-matang sebelum mengambil tindakan. Jangan menjadi seperti Tan Bun An yang kehilangan masa depannya karena ketidaksabarannya. Sastra tutur Pulau Kemarau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.